Halo semuanya, apa kabar? Kembali bersama saya. Oke, kali ini reading untuk zodiak Aquarius di periode awal sampai pertengahan di bulan Maret di tahun 2022 ya. Ingat, ini energinya sangat general, jadi tidak mungkin resonate untuk semua zodiak Aquarius ya. Jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan setiap pesan di kali ini, oke? Dan untuk yang ingin private reading, kalian bisa kontak saya di Instagram, linknya ada di deskripsi. Untuk mempersingkat durasi, saya sudah shuffle kartunya terlebih dahulu ya. Baik, di the bottom of the deck di sini ada the Carrot ya, dan ada the Magician, the Wheel of Fortune, ada Eight of Pentacles ya, Ten of Wands, Ten of Pentacles, dan Two of Cups ya. Mungkin kalian di sini juga connecting dengan beberapa zodiak ya, Sun, Moon, Rising, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius ya. Jadi sangat kuat sekali kalian connecting dengan 9 zodiak tersebut ya. Leo, Cancer, Aries, Pisces, Sagittarius, Scorpio, Gemini, Libra, dan Aquarius, sesama Aquarius ya. Baik, di sini pesan untuk kartu yang sudah kalian lihat di sini, karena ada the Carrot ya. Ini kartunya si Cancer ya. Kuat sekali kalian dengan Cancer nih. Harus lebih percaya diri ya untuk Aquarius. Lebih percaya diri lagi, lebih optimis lagi. Dan kalian mesti tahu motivasi kalian ini bisa membawa kalian kepada kesuksesan ya. Jadi apa dan siapa motivasi kalian untuk sukses gitu. Disitulah semangat itu ada gitu ya. Karena di sini memang dari Ten of Pentacles, Ten of Wands, ini memang kalian harus bekerja keras. Kesuksesan itu harus dibayar dengan harga yang sangat tinggi gitu ya. Jadi tidak main-main lagi. Kalau kalian memang ingin sukses, memang harus bekerja keras gitu ya. Dan ini semua memang melalui usaha pribadi kalian. Tapi kalau seandainya kalian sudah mendapatkan pekerjaan yang tepat atau bisnis yang tepat, kalau misal sudah berjalan dan terlalu sangat dan benar-benar sibuk ya atau overload sekali, disarankan kalian tidak mengambil semua pekerjaan gitu ya, ataupun mencoba untuk menyelesaikan semuanya sendiri gitu loh. Kalau usaha untuk kesuksesan, iya kalian berusaha sendiri. Jadi melalui usaha pribadi sendiri itu untuk menuju kesuksesan. Tapi di saat melakukan pekerjaan, melakukan apapun ya di bisnis kalian juga ya. Kalau misal kalian butuh bantuan ya, kalian harus minta bantuan. Jadi jangan semuanya dilakukan sendiri gitu ya. Nanti akan malah kelabakan gitu ya, bingung, tidak konsentrasi justru ya. Jadi kayak terlalu mengambil semua pekerjaan dan merasa ingin menyelesaikan semua pekerjaan sendiri, padahal sebetulnya kalian butuh bantuan gitu ya. Jadi jangan merasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri, nanti kalian bakal terbebani dengan pekerjaan tersebut gitu ya, terbebani, beban berat gitu, harus selesai, harus seperti ini. Nah kalian butuh bantuan di situ ya. Oke. Perjalanan menuju hasil yang sangat kalian inginkan ya, di sini memang ada di dalam hati ya. Jadi seperti gimana caranya kalian harus mendapatkan hasil yang sesuai kalian inginkan, itu di dalam diri kalian gitu ya. Yang penting lebih kreatif lagi dalam menyelesaikan masalah, karena di sini posisinya kalian lebih dewasa dan lebih bijak apabila menyelesaikan masalah ya. Karena ada kedewasaan di sini. Menyelesaikan masalah apapun itu dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara yang kreatif. Entah itu menyelesaikan masalah tentang pekerjaan, entah itu tentang keuangan, ataupun masalah tentang asmara. Jadi memang kedewasaan ini sangat ada ya, sangat menonjol sekali untuk periode ini ya, Aquarius. Dan ingat, kalian punya kemampuan dan hobi yang harus kalian kembangkan di sini. Ya, apa hobi kalian, apa memang kemampuan kalian yang memang harus ditonjolkan, ataupun itu bisa memberikan peluang lah. Hobi kalian tuh sebenarnya bisa membuat peluang baru untuk karir gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk sesuatu hal yang belum terjadi juga
ya. Jangan pernah takut untuk sesuatu hal yang belum terjadi, karena nasib dan takdir kalian ini sudah diatur, sudah ada yang menulis gitu, tinggal kalian yang menjalaninya. Dan ingat, untuk periode ini takdir kalian tuh sedang bekerja ya, sedang berjalan gitu loh ya. Jadi jangan pernah diam dan menunggu gitu loh. Jangan pernah diam dan menunggu. Memang perlu sekali kalian bergerak untuk sesuatu hal gitu ya. Yang penting kalian tetap tekun ya saat sedang bekerja gitu ya. Jadi jangan sampai kalian menunggu terus kayak kalau belum dapat hasil kalian sudah menyerah terlebih dahulu. Nah, itu tidak disarankan karena kartu di sini positif semua gitu loh. Kartunya positif, jadi kalian juga harus ada semangat untuk positif. Meskipun kalian terbebani oleh suatu pekerjaan atau beban hidup gitu ya, perjuangan itu memang harus kalian lakukan terus gitu loh. Karena kesuksesan itu dibayar dengan harga tinggi dan memang perlu sekali kerja keras gitu ya. Ingat ya, yang punya hobi ataupun kemampuan itu bisa membuka peluang ya. Jadi apa hobi kalian, mungkin yang punya hobi masak, punya hobi ini itu segala macam, atau pelihara ini segala macam. Nah, itu bisa membuka peluang ya, peluang usaha atau peluang bisnis atau peluang pekerjaan seperti itu ya. Ingat, semuanya tergantung kalian karena nasib dan takdir sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Dan gimana caranya kalian mengubah takdir kalian menjadi lebih baik ya. Memang takdir itu sudah diatur ya. Kalian tidak tinggal mengikuti arus. Cuma gimana berusahanya kalian untuk mengubah takdir itu jauh lebih baik lagi. Seperti itu ya. Oke, ikatan keluarga di sini saya lihat semakin erat, sangat baik ya. Kalau masalah keuangan kemungkinan akan stabil, sedikit stabil daripada sebelum-sebelumnya. Dan kemungkinan ya di sini saya lihat untuk beberapa zodiak Aquarius ada dana-dana juga yang tidak terduga yang bakal kalian dapatkan ya. Setidaknya itu meringankan ya kalau untuk masalah keuangan gitu ya. Ya mungkin belum bisa menyelesaikan semuanya, tapi setidaknya agak stabil daripada sebelum-sebelumnya. Oke. Dan sekarang kita lanjut untuk asmara. Di sini ada hubungan yang sangat harmonis, penuh kasih sayang ya. Dan di sini saya rasa kalian tidak hanya bisa menjadi sosok kekasih ataupun pasangan ya, tapi kalian berdua ini bisa juga menjadi teman. Jadi ada seperti kelengkapan gitu ya. Tidak hanya menjadi sepasang kekasih, tapi juga bisa menjadi sepasang sahabat gitu ya. Kalau kita hanya menjadi misal sepasang kekasih, otomatis kan jarang kita untuk mengeluarkan unek-unek, pasti kita lebih memilih ke teman ataupun sahabat kita kan untuk mengeluarkan atau meminta pendapat seperti itu ya. Ataupun kalau saat kita mendapatkan masalah, kita tidak terlalu berterus terang gitu ya kan, tidak ada kejujuran gitu, tidak berani curhat. Tapi di sini posisinya kalian sangat terbuka, jadi seperti sudah dia teman saya kok, bukan cuma pasangan tapi dia juga teman saya gitu ya. Kalian berdua seperti itu. Entah ini untuk diri kalian ataupun pasangan kalian, jelas intinya readingnya seperti itu. Tidak hanya teman, tidak hanya kasih tapi juga teman gitu ya. Jadi sudah lengkap di sini. Tinggal kalian memelihara dan selalu jujur serta terus keterbukaan. Tapi di sini ada juga energi negatif untuk Aquarius yang berpasangan, karena di sini kalian sedang menahan rasa sakit atas suatu hubungan ya, karena sepertinya hubungan kalian sangat tertekan gitu ya. Ada tekanan dalam suatu hubungan tersebut. Entah kalian tertekan karena sikap pasangan, atau sesuatu hal yang tidak kalian mengerti dari pasangan, ataupun sesuatu hal yang tidak kalian setujui gitu loh. Tidak sesuai dengan hati kalian gitu. Jadi kayak merasa tertekan. Jadi biarpun sakit seperti apapun, kalian tetap tahan dalam hubungan itu. Mungkin untuk yang berkeluarga, kalian karena punya anak gitu, atau mungkin karena memang hubungannya sudah ke jenjang yang lebih berkomitmen lagi ya di pernikahan, jadi kalian mencoba untuk mempertahankan pernikahan kalian seperti itu. Jadi biarpun sakit hubungannya, kalian tetap bertahan saja. Itu bisa jadi seperti itu. Ataupun meskipun kalian belum menikah, tapi karena hubungannya sudah lama atau kalian sangat mencintai pasangan kalian, kalian memilih untuk bertahan meskipun menahan rasa sakit gitu ya. Nah, ini sih sebetulnya perlu perbaikan ya. Jadi dalam hubungan tuh perlu
perbaikan. Jadi utarakan sesuatu hal yang kalian rasakan gitu loh. Kalau kalian gak suka ya bilang aja sama pasangan gitu, jangan dipendam sendiri ya. Jadi nomor 1, kebalikan dari yang positif tadi, keterbukaan, kejujuran itu harus ada. Dan 1 di sini poinnya adalah memperbaiki hubungan kalian kembali ya. Perbaiki hubungan kalian kembali, jangan terlalu menyiksa diri sendiri gitu. Jadi kalau kalian merasa sakit, apa yang menjadi kalian sampai merasa sakit dalam hubungan ini, sampai kalian tahan seperti ini tuh apa gitu loh. Jadi utarakan masalahnya apa dan kenapa kalian tetap bertahan. Ya kalian bicarakan gitu. Tersentuh tidak itu pasangan kalian gitu loh. Kalau misalnya kalian, saya tuh nggak suka kamu seperti ini, bla bla segala macam, tapi karena saya sangat menyayangi kamu, saya sangat menghargai kamu. Nah seperti itu kan. Jadi dia supaya tahu gitu kenapa kalian meskipun dalam keadaan sakit ini kalian tetap bertahan. Jadi mereka bisa sedikit menghargai gitu ya tentang perasaan kalian gitu ya. Jadi mohon diperbaiki hubungannya dan harus ada keterus-terangan ataupun keterbukaan dalam hubungan gitu ya. Utarakan sesuatu hal yang kalian rasakan. Oke. Next, untuk yang single di sini kayaknya kalian lebih fokus kepada pekerjaan dan keuangan kalian di sini ya, karena banyak sekali energi positif dan positif di energi ini ya untuk yang single. Jadi seperti menyeimbangkan diri, lebih terfokus pokoknya memikirkan kebahagiaan diri sendiri ya, dan orang-orang yang ada di sekeliling kalian ataupun orang-orang yang memang menyayangi kalian gitu. Itu fokusnya kalian di situ. Dan kayak lebih memperluas persahabatan ya dibanding untuk percintaan. Kayaknya percintaan tidak terlalu memfokuskan pikiran kalian untuk saat ini ya, di periode ini. Ya ini mungkin beberapa ya yang resonate. Ada juga mungkin yang sedang PDKT atau memang sudah ada cem-ceman gitu ya kan. Atau mungkin ada yang benar-benar masih belum bisa move on ataupun masih terluka dengan sesuatu hal masa lalu. Cuma energinya tidak terbaca di sini ya. Yang energinya terbaca hanya kalian yang lagi berfokus pada masalah keuangan dan masalah pekerjaan. Dan fokusnya juga gimana caranya kalian membahagiakan diri sendiri serta orang-orang yang kalian sayangi ataupun orang-orang yang menyayangi kalian gitu ya. Kayak lebih memfokuskan diri aja gitu ya. Lebih banyak membangun persahabatan gitu. Oke. Next di sini untuk message from the fairies adalah whom do you need forgive. Nah, ini udah pesan dari malaikat ya. Oke, kita ambil dari paper push untuk Aquarius. Terbuka. Ada talk your angel. Ini pesannya ini lebih ke spiritual semua ya untuk Aquarius ya. Jadi saya rasa seperti jiwa-jiwanya itu lebih mengarah ke spiritual, lebih mengarah ke pekerjaan juga sih ya. Karena di sini kalau dilihat ini kalian berbicara dengan malaikatmu, alih-alih khawatir meminta bimbingan ilahi. Jadi cobalah untuk berbicara dengan malaikat kalian dan mencoba mendekatkan lebih dekat lagi dengan sang pencipta kalian gitu loh. Mungkin itu yang bisa membuat kalian lebih tenang, lebih mendapatkan jawaban atas semua yang sedang kalian alami ya, yang sedang kalian rasakan. Memang di sini kayak memang harus kalian ini ya, lebih mendekatkan diri pada sang pencipta ya. Jadi coba selalu berbicara dengan para malaikat. Kita memang tidak bisa mendengarkan, tapi merasakan itu pasti bisa ya. Di saat kita curhat, lebih baik kita curhat pada sang pencipta apa yang kalian rasakan. Dan jangan pernah khawatir, jawaban itu pasti ada tiba-tiba. Meskipun kita tidak mendengarkan suara, tiba-tiba jawaban yang kita benar-benar tunggu, jawaban apa tentang masalah kita atau apa yang harus kita lakukan, itu akan ada sendiri. Kalau memang sudah ada jawabannya, ada sendiri di dalam pikiran, di dalam hati kita, gitu ya. Jadi ada kepercayaan di situ. Dan di sini memang untuk para Aquarius ya, untuk kesemuanya. Jadi siapa yang perlu kamu maafkan di sini ya? Saat kalian melepas kemarahan ataupun kebencian lama, jadi di sini kalian akan menentukan bahwa keinginan kalian akan menjadi kenyataan. Jadi buat kalian beberapa yang masih belum
ini single ataupun couple, karena kesalahan seseorang itu bukan cuma dari pasangan ya, bisa pokoknya siapa saja yang memang belum kalian maafkan di sini, entah itu mantan, entah itu seseorang, saudara, teman atau siapapun. Nah, di sini memang kalian harus memaafkan, melepaskan semuanya kemarahan kalian dengan mereka ya. Dan posisinya kalian memang harus benar-benar kayak ikhlas gitu, supaya kalian bisa mencapai keinginan kalian gitu ya. Jadi penghambatnya ada di situ ya. Jadi mencoba untuk legowo dengan semuanya. Oke, Aquarius, semoga ini membantu dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye.